Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, sahabat Bawaslu, malam hari ini kita coba untuk kemudian berdiskusi, membicarakan persoalan-persoalan tentang kepemiluan. Menarik untuk kita diskusikan bersama persoalan pemilu di tengah keterbatasan kita dalam proses pemilu di Indonesia. Pada posisi saat ini kita ketahui bahwa Indonesia telah banyak masyarakat penduduk Indonesia yang terkena infeksi virus. Sampai data yang kami terima hari ini itu sebanyak di Indonesia ada 1.414 kasus, dan di Kalimantan Selatan itu ada sebanyak 1.162 kasus, dan dikonfirmasi kemungkinan positif ada 5 sampai hari tanggal 30 Maret pada hari ini. Nah, ini yang kita diskusikan, apakah kemudian tahun 2020 adalah tahun pemilu. Tahun pemilu di mana kemudian kita akan melakukan proses pemilihan umum, pemilihan kepala daerah seluruh Indonesia serentak. Di Indonesia ada 270 yang akan pemilu, yang ada 9 provinsi. Kemudian ada 224 kabupaten dan 37 kota. Dan semua ini akan melakukan proses pemilu dari mulai awal persiapan dan sampai kemudian nanti tanggal 23 September akan melakukan proses pemungutan suara. Nah, di tengah proses pemilu tahapan ini dan kemudian kita berhadapan dengan proses wabah penyakit corona atau COVID-19, bagaimana posisi menghadapi seperti ini? Sedangkan kita ketahui bahwa kita sudah diminta untuk kerja di rumah, beraktivitas di rumah, melakukan proses kegiatan di rumah, sedangkan proses pemilu tidak bisa dilakukan di rumah karena ada tahapan-tahapan yang dimana misalnya hari ini proses verifikasi, memastikan proses pemilu itu calon yang akan didukung oleh masyarakat dilihat, diverifikasi faktual kepada bahwa dukungan itu betul-betul dukungan kepada partai, kepada seseorang yang mendukung itu. Nah, coba kemudian kita akan lihat bagaimana proses ini semua. Malam ini kita coba untuk berdiskusi sebenarnya di tengah wabah corona, lalu kemudian versus tahapan pemilu yang sedang berlangsung itu seperti apa. Kita coba nanti akan mengundang Pak Fritz Edward Siregar. Mudah-mudahan beliau nanti bisa segera bergabung dengan kita. Kurang lebih kita tunggu sampai 5 menit ke depan karena beliau masih dalam proses perjalanan dari gedung DPR. Nah, untuk itu stay tune terus dalam forum live bersama Fritz Edward Siregar, bagaimana menghadapi proses pemilihan di Indonesia, termasuk di Kalimantan Selatan. Kita tunggu. Mudah-mudahan kita segera bisa bergabung dengan Pak Fritz Edward Siregar. Kita tunggu. Selamat malam Pak Fritz Edward
Siregar. Selamat malam Mas. Ah, Apa kabar kawan-kawan? Semoga sehat terus. Alhamdulillah baik. Kalimantan Selatan zona merah saat ini menghadapi kasus wabah COVID ini, Pak Frit. Saya laporkan sekaligus bahwa sudah terkonfirmasi ada 5 yang positif. Sedangkan PDP ada 7 dan ODP ada 1.126. Jadi proses ini cukup cepat sekali. Nah, hari ini kita sengaja untuk mengundang Pak Fritz untuk mendiskusikan ini. Persoalan bagaimana dengan wabah corona ini menghadapi proses pemilu kepala daerah. Karena fakta bahwa di Kalimantan Selatan ada satu provinsi yang akan pemilu gubernur, ditambah lagi dengan fakta bahwa ada 7 kabupaten kota yang akan pilkada. Bagaimana ini Pak Fritz seharusnya yang dilakukan oleh Bawaslu atau proses pemilu ke depan? Minta penjelasan. Nanti kita coba minta tanggapan juga dari rekan-rekan yang follower untuk memberikan tanggapan atau masukan terhadap diskusi hari ini. Kami persilahkan Pak Fritz. Ya, baik Mas. Terima kasih kawan-kawan sekalian. Terima kasih atas sudah menjadi bagian dari diskusi kita pada malam hari ini. Sebagaimana mungkin kawan-kawan sudah ikuti melalui media sosial ataupun melalui pemberitaan yang ada, tadi sore jam 6 sore waktu Indonesia bagian Barat, rapat dengar pendapat antara DPR, Komisi 2 dengan pemerintah yang diwakili oleh Mendagri bersama dengan KPU, Bawaslu, dan DKPP telah melakukan rapat dengar pendapat. Dan salah satu kesimpulan dari RDP tadi adalah bahwa satu, Komisi 2 itu menyetujui ataupun setuju untuk penundaan Pilkada tahun 2020. Yang kedua adalah Pilkada 2020 itu akan dilaksanakan atau pilkadanya akan ditunda pada tahun 2021. Dan alas hukum yang dipergunakan itu adalah dengan Perpu. Jadi dalam Perpu nanti akan ditentukan mengenai tanggal atau sampai kapan penundaan itu terjadi. Karena kita mengacu kepada pasal 121 daripada Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 bahwa ada tahapan yang akan dilanjutkan. Tapi sebelum ada tahapan yang dilanjutkan akan ada namanya penundaan. Dan penundaan itu sebagaimana tadi sudah pernah disampaikan oleh KPU melalui SK 179 dan tadi juga dikuatkan dengan hasil daripada rapat dengar pendapat. Memang saat ini kenapa terakhirnya DPR, pemerintah, KPU, Bawaslu, dan DKPP setuju dengan seluruh dengan proses pilihan untuk penundaan, sebagaimana tadi sudah disampaikan bahwa wabah atau pandemi COVID-19 ini kan sudah hampir menjadi bencana nasional. Karena itu sudah menjadi, itu saya rasa ini bukan terjadi di Kalimantan Selatan saja, tapi ini juga terjadi hampir di seluruh Indonesia. Dan juga seluruh dunia. Dari 201 negara yang ada di seluruh dunia, 200 negara itu sudah terjangkit dengan pandemi COVID-19. Jadi hampir seluruh dunia itu telah memiliki COVID-19. Dan kalau kita melihat, ada tahapan yang dari pilkada itu kan tahapannya ada 15. Dari 15 tahapan, 5 tahapan itu sudah dilakukan di awal sebenarnya. Dilakukan oleh KPU. Dan 4 tahapan yang ditunda sekarang itu kan berhubungan dengan 6-9 tahapan yang lain. Dan 4 tahapan yang sekarang ditunda, kita bisa sebenarnya kita bagi atas 2. Tahapan yang internal dan tahapan eksternal. Tahapan internal di mana KPU mengatakan menunda pelantikan panitia pemilihan desa atau PPS. Itu ditunda, itu secara internal. Yang kedua, menunda pembentukan panitia pemutahiran data pemilih atau PPDP. Nah, sedangkan itu bersifat internal oleh KPU.
Tapi ada yang eksternal. Eksternal itu adalah kegiatan yang melibatkan ataupun yang berhubungan dengan orang lain, yaitu verifikasi faktual untuk calon perseorangan dan juga pemutahiran data pemilih. Kita melihat bahwa dari 270 calon kepala daerah, ada 148 yang ada calon perseorangan. Ada dua provinsi dan selebihnya adalah kabupaten kota. Akhirnya dibutuhkan verifikasi calon perseorangan, di mana harus bertemu dengan masyarakat, data yang sudah dipegang oleh KPU terkait dengan data verifikasi administrasi yang sudah selesai, itu akan dilakukan verifikasi kepada masyarakat. Dan itu dibutuhkan interaksi antara masyarakat dengan penyelenggara itu sendiri. Nah, sedangkan kita dalam proses social distancing dan physical distancing dalam rangka untuk tidak mencegah penyebaran COVID-19. Nah, yang kedua, tahapan yang berhubungan adalah mengenai pelaksanaan pemutahiran data pemilih. Dan itu kenapa itu penting? Karena pemutahiran data pemilih atau namanya coklit, pencocokan dan penelitian, itu proses yang juga ditunda, itu menjadi proses yang penting karena itu berhubungan dengan seberapa banyak logistik yang harus kita pergunakan. Berapa banyak siapa berada di TPS mana, itu dan berapa perlengkapan logistik dari pemilihan yang harus dicetak. Itu kan berhubungan dengan kepastian dari proses hasil ataupun dari coklit itu sendiri. Nah, tadi juga memang dibahas di dalam rapat di Komisi 2. Apakah kedua hal itu, yaitu verifikasi calon faktual, verifikasi calon perseorangan secara verifikasi faktual dan juga untuk pemutahiran data, apakah mungkin tidak mempergunakan orang banyak? Kita mempergunakan saluran teknologi yang ada misalnya. Kalau berdasarkan tadi pernyataan daripada KP bahwa kita sulit untuk bisa memiliki dengan waktu yang tersisa untuk tidak melibatkan orang banyak. Sedangkan kita jangan lupa bahwa proses dari penyelenggaraan pemilu ini kan juga harus memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dan juga bisa menjamin keselamatan dari warga negara kita sendiri. Dan kalau kita lihat bahwa kedua hal itu sangat berhubungan dengan sebenarnya apakah COVID-19 ini masih ada atau tidak. Nah, sehingga tadi itu dalam rapat Komisi 2 itu dilakukan, Bang, dia punya simulasinya. Misalnya kalau kita geser ke Desember 2019, berarti kan tahapannya penundaannya akan dimulai sampai dengan bulan Juni. Apakah bulan Juni itu kemudian apakah COVID-nya sudah hilang? Sepertinya tidak mungkin. Ya. Sehingga opsi pertama yang diberikan oleh KPU menurut DPR dan pemerintah tidak mungkin dilakukan. Kemudian opsi kedua ada dilakukan bulan Maret tahun 2021. Kalau bulan Maret tahun 2021, maka proses coklitnya dan proses verifikasi faktual itu dilakukan pada bulan November 2020. Apakah mungkin bulan November itu kita lakukan bahwa sudah kita pastikan bahwa sudah COVID-nya sudah tidak ada lagi. Dan tadi berdasarkan pernyataan dari pemerintah, tidak mungkin, kita tidak punya bayangan dan tidak ada satupun negara yang bisa menjamin bahwa sampai dengan bulan November tahun 2020, COVID itu sudah hilang. Akhirnya, yang pasti tanggal yang dimungkinkan untuk dilakukan proses pemilihan adalah menunda sampai dengan selambat-lambatnya September 2021. Jadi, makanya tadi itu menjadi masukan bagian daripada
hasil daripada rapat di Komisi 2. Selambat-lambatnya sampai dengan tahun 2021. Apakah itu dilakukan bulan Agustus 2021, Juli 2021, itu akan ditentukan nanti antara rapat kemudian, antara pemerintah, KPU, dan DPR untuk menentukan tanggal yang pasti. Tapi, salah satu option tadi, kalau tadi kawan-kawan juga melihat daripada hasil kesimpulan rapat daripada di Komisi 2 adalah bahwa karena jadwal itu sudah dipindahkan ke tahun 2021, maka dana hibah atau dana hibah untuk pelaksanaan pilkada itu akan dikembalikan kepada pemerintah daerah dan akan dipergunakan untuk penanggulangan bencana COVID-19. Jadi bagaimana nanti pengaturannya itu nanti akan diatur dalam Perpu. Jadi pasca dari rapat dengan Komisi 2 tadi, di mana sudah setuju akan penundaan, maka nanti akan keluar Perpu untuk Perpu yang mengatakan bahwa penundaan ini sampai kapan? Satu. Kemudian kapan tanggal pelaksanaan pilkada tahun 2021? Yang pasti itu bukan tidak ada tahapan tahun 2020 karena seluruh dananya dana hibah yang sudah ada dalam naskah pemberian hibah daerah itu akan dikembalikan kepada pemerintah daerah. Jadi misalnya opsi kedua dari KPU misalnya yang mengatakan akan dilakukan Maret tahun 2021. Itu kan kalau itu kan akan ada kegiatan yang akan dimulai bulan November. Misalnya. Maka itu opsi tersebut juga tidak mungkin dilakukan karena dana untuk pilkada tahun 2020 sudah nggak ada lagi atau sudah dikembalikan kepada pemerintah. Jadi optionnya adalah karena seluruh dana hibah itu sudah akan dikembalikan kepada pemerintah daerah, maka tidak mungkin ada tahapan pilkada yang akan dilakukan pada tahun 2020. Begitu kira-kira, Bang? Oh ya, baik Pak Fritz, menarik kalau melihat hasil tadi sore RDP itu. Jadi pasti bahwa RDP ini menjadikan konklusi bahwa pemilu kepala daerah yang seharusnya tahun 2020 tertunda menjadi tahun 2021 dengan berbagai macam pertimbangan seperti yang disampaikan tadi. Tetapi bagaimana ini terhadap untuk ad hoc, kalau KPU jelas untuk Panwas di tingkat Panwas yang di tingkat desa, PPS yang di tingkat desa sudah tidak dilantik lagi. Tapi bagaimana dengan Bawaslu sendiri sampai hari ini? Kita mendengar informasi bahwa Bawaslu sudah ada sebagian melantik Panwas desa. Itu bagaimana itu langkah-langkah yang harus dibangun oleh Bawaslu sendiri? Ya, sebagaimana yang telah kami diskusikan semua dengan dan nanti kami akan diskusikan di dalam rapat pleno, memang Bawaslu telah mengeluarkan surat penundaan masa kerja kepada Panwascam dan juga kepada PPS gitu loh. Nah, kan kita tuh telah dikeluarkan surat itu di minggu lalu kepada seluruh Bawaslu provinsi, Bawaslu kabupaten kota untuk melakukan proses penundaan. Jadi dengan adanya rapat dengar pendapat tersebut kan sebenarnya sudah ada sebuah kepastian, yaitu kepastian bahwa pemilihan itu tidak akan dilakukan pada tahun 2020. Dan itu juga berpengaruh kepada masa kerja kepada teman-teman dari Panwascam dan juga pengawas kelurahan desa yang sudah dilantik. Dan nanti Bawaslu pasti akan mengeluarkan surat baru, surat edaran baru terkait bagaimana penundaan tersebut untuk menindaklanjuti essay yang sudah pernah dikirimkan kemarin. Baik. Lalu pasca penundaan ini kan
proses pemilu hampir tidak aktif. Apa yang harus bisa dibangun oleh Bawaslu maupun KPU di dalam proses penundaan ini? Kan ada fase sampai kemudian mulai bulan Maret sampai bulan November. Aktivitas apa yang bisa dibangun oleh Bawaslu bersama KPU dalam hal ini untuk mempersiapkan di pemilu? Karena tadi dikatakan bahwa ada 4 tahapan yang sudah terselesaikan, seperti pembentukan badan ad hoc di tingkat kecamatan, kemudian ada tahapan kemarin sudah pendaftaran pencalonan perseorangan, dan tahapan-tahapan masih ada 5 tahapan. Dari ini semua, bagaimana, apa yang harus dipersiapkan kembali menjelang pemilu di tahun 2021 nantinya, baik Bawaslu maupun KPU? Sebenarnya ini pertanyaan yang sangat sulit, Mas. Sebenarnya sangat sulit untuk saya jawab sebenarnya, karena kalau kita melihat bahwa kita kan dalam situasi bencana nasional, sebagaimana surat daripada BNPB kemarin. Dan kemudian hari ini kita juga mungkin teman-teman sudah tahu bahwa Menpan telah mengeluarkan surat mengatakan bahwa sistem kerja work from home itu dilanjutkan sampai tanggal 21 April. Dan kita juga dan juga pemerintah sudah mencanangkan program untuk social distancing, kemudian kan physical distancing dalam rangka untuk mencegah untuk tidak meluasnya wabah COVID-19. Jadi harus kita akui bahwa kita dalam situasi di mana semua orang diminta untuk melakukan social distancing untuk mencegah agar penyebaran corona itu tidak meluas. Dan saya rasa sebagai warga negara kita punya kewajiban untuk tetap mendukung agar COVID-19 ini tidak menyebar. Tapi memang di satu sisi lain, kita juga punya tanggung jawab untuk bisa melaksanakan tugas kita sebagai bagian daripada penyelenggara negara. Dan saya kira itu tugas daripada Bawaslu misalnya untuk menyusun strategi pengawasan misalnya. Strategi pengawasan terhadap sekarang rencana kerja. Misalkan sekarang kan mungkin ada beberapa daerah yang sudah ketahuan di daerah mana saja. Bisa melihat daerah-daerah yang calon perseorangan. Bisa mengatur kalau saya yakin meskipun sekarang teman-teman sudah punya rancangan pengawasan, mungkin bisa rencana pengawasan yang lebih detail seperti apa. Kemudian juga bisa melihat bagaimana misalnya untuk proses pemungutan data pemilih misalnya. Kan kita pengalaman pemilu 2019 sudah cukup dekat kan? Masih ada kita merasakan bagaimana proses pemilu tahun 2019. Bisa melihat daerah-daerah mana yang punya konflik terkait dengan data pemilih. Bagaimana cara kita untuk bisa memastikan agar orang-orang yang kemarin tidak punya hak pilih, dia sekarang bisa punya hak pilih. Atau juga kita bisa melihat kemarin terkait dengan pasal 71 misalnya, bagaimana mengenai netralitas ASN. Itu kan bisa melihat juga, bisa melihat dugaan yang mengarah kepada keberpihakan. Jadi saya melihat bahwa meskipun memang kita harus punya kewajiban untuk social distancing, work from home, tapi saya rasa dengan proses itu kita tidak membuat Bawaslu, termasuk Bawaslu Kabupaten Kota dan Bawaslu Provinsi, tidak menemukan sesuatu yang tidak dapat dilakukan. Karena misalnya daripada Divisi Humas masih bisa mengajarkan apa fungsi Bawaslu kepada masyarakat melalui proses membuat jurnal ataupun memberikan pendidikan pengawasan kepemiluan kepada masyarakat melalui jalur-jalur internet, media sosial ataupun media-media lain. Saya rasa itu bisa dilakukan, Bang. Iya. Baik, Pak Fris. Ya, menarik kalau kemudian kalau kita pertajam bahwa ini kan mengandung dampak resiko terhadap penundaan ini. Dan resiko ini jelas bahwa banyak faktor, misalnya proses penganggaran, dampak-dampak sosial politik,
bagi calon, termasuk penyelenggara. Nah, dampak-dampak yang kemungkinan muncul seperti apa setelah terjadi penundaan ini, Pak Fritz, yang mungkin akan terjadi di kemudian hari? Dampaknya yang akan yang mungkin dampak tergantung kita bisa melihat apakah ini dampak untuk saya rasa bisa lihat dampak dari sisi calon ataupun sisi dari penyelenggara pemilihan misalnya. Karena mungkin kalau dampaknya darinya calon misalnya, mungkin saja calon yang selama ini sudah melakukan proses siap-siap sebagai petahana misalnya. Mungkin petahana dia merasa punya kekuatan lebih dan tiba-tiba nanti ini akan diundur kepada September atau Agustus tahun 2021, di mana kebanyakan nanti itu akan ada banyak kepala daerah yang akan habis masa jabatannya pada bulan Februari atau Maret di tahun 2021. Kan ada PLT-nya misalnya. Nah, jadi kan ada adanya PLT. Dan PLT itu kan juga terakhirnya pejabat pelaksana tugas kan sebelum ada kepala daerah yang baru. Dan mungkin itu akan memberikan kesamaan, di satu sisi itu akan memberikan kesamaan kepada incumbent dan yang petahana. Yang petahana dan yang baru gitu loh. Karena selama ini mungkin kita melihat bahwa petahana dianggap punya keuntungan lebih untuk menjadi calon. Sekarang itu akan memberikan kesamaan karena sama-sama baru gitu loh, sama-sama sudah tidak menjabat, maksudnya sudah nggak menjabat, dan yang paslon yang baru masuk punya kesempatan yang sama karena sama-sama tidak ada yang punya pejabatan. Tapi yang kedua, sisi dari si penyelenggara juga menjadi sebuah tantangan tersendiri karena sekarang kita dalam proses di mana ada beberapa peraturan yang harus segera dilakukan oleh Mendagri. Kalau kita melihat dulu naskah hibah itu kan NPAD kan dibuat dengan peraturan Mendagri. Dan sekarang bagaimana proses pelaporan? Contohnya misalnya begini, misalnya kayak kantor Panwascam. Kantor Panwascam itu kan banyak yang sudah disewa lah kira-kira. Disewa oleh Bawaslu ya. Lalu ya kan buat untuk setahun. Sedangkan mungkin sekarang prosesnya mereka ditunda misalnya kan. Jadi bagaimana misalnya proses terhadap sewa-sewa yang sudah berlangsung, apakah itu dapat diterima dari segi keuangan misalnya, dan saya rasa itu memberikan sebuah persoalan. Dan yang ketiga, persoalan yang paling penting adalah apakah kita berharap bahwa sampai dengan tahun depan atau setidak-tidaknya sampai bulan Mei atau bulan April tahun 2021 kita sudah selesai dari COVID ini, iya kan? Sampai dengan COVID tahun 2021 ini, kan itu sebuah harapan ya gitu loh. Karena tanpa adanya COVID itu hilang, benar-benar bersih, kita juga nggak bisa melakukan sebuah proses pemilihan kan, kecuali dibangun sebuah infrastruktur bahwa proses verifikasi itu dengan online, kita memungut suara secara online, pemutusan data pemilih juga dilakukan secara online, itu mungkin kita akan kembali inovasi itu menjadi sebuah hal yang menjadi tantangan bagi penyelenggara pemilu. Jadi memang dampak yang ditimbulkan secara politis sangat berdampak ya, termasuk pada aspek penyelenggaraan dan penganggaran yang terjadi. Ya. Nah, persoalan yang lain yang akan muncul adalah kita kan sudah mencanangkan tahun 2020 sebagai tahun pemilu. Dengan COVID berarti pasti akan mundur. Nah,
kalau seperti ini yang terjadi, maka langkah-langkah yang terbaik buat penyelenggara KPU yaitu wait and see gitu ya, pimpinan. Melihat proses perubahan yang terjadi. Apakah kemudian pemilu itu nanti akan sesegeranya. Saya membaca artikel bahwa KPU itu akan membuat tanggal 9 Desember 2020. Itu opsi pertama. Karena itu hanya menggeser perpindahannya dari bulan 2 bulan terakhir. Jadi dari September ke Desember. Itu yang saya lihat. Ada juga pada bulan 29 September, katanya cuma hari 2 minggu, karena itu opsi yang pertama. Saya melihat di halaman di web, ada sampai dengan 17 Maret. Nah, kemungkinan opsi yang diambil ini belum final. Kemungkinan yang terjadi perpunya itu seperti apa yang mungkin akan timbul. Karena landasannya kan kita menggunakan landasan perpu. Perpu yang seperti apa yang akan muncul nantinya sekiranya nanti akan menjadi putusan dari peraturan pemerintah. Ya, tadi memang dibahas mengenai 3 opsi yang diajukan oleh KPU. Opsi pertama itu adalah pelaksanaan suara dilakukan pada hari Rabu tanggal 9 Desember tahun 2020. Tapi kalau opsi itu kita ambil, maka itu hanya ditunda 3 bulan. Artinya proses itu sudah dimulai, proses verifikasi paslon dan coklat itu dimulai pada bulan Juni. Mulai pada bulan Juni. Pertanyaannya adalah apakah bulan Juni COVID sudah bersih atau tidak? Dan sepertinya melihat situasi kondisi sekarang itu tidak mungkin dilakukan. Kemudian opsi kedua adalah 17 Maret 2021. 17 Maret tahun 2021 itu adalah kembali kepada maka proses verifikasi itu harus dimulai bulan November tahun 2020. Apakah bulan November tersebut sudah selesai COVID atau tidak? Dan seperti juga belum ada kepastian. Jadi terakhirnya yang paling aman adalah menunda paling lama tanggal 29 September tahun 2021 atau ditunda 12 bulan daripada 23 September tahun 2020. Jadi memang isi dari Perpu, bagaimana tadi poin ketiga daripada hasil rapat dengan Komisi 2 adalah pemerintah akan membuat Perpu yang terkait dengan mengatakan sampai tanggal berapa pelaksanaan ataupun penundaan pemilihan ini. Jadi tadi ada sempat dibahas ada 2 opsi. Ada satu opsi yang mengatakan bahwa itu dilakukan secara tegas dikatakan 29 September tahun 2021. Atau opsi kedua adalah Perpu itu akan mengatakan paling lambat tanggal 29 September tahun 2021. Nah, itu kan beda tuh. Satu mengatakan tanggal 29 September, yang kedua adalah paling lambat 29 September. Jadi bisa saja misalnya pemerintah atau KPU melihat bahwa mungkin kira-kira bulan Desember atau bulan Januari tahun 2021 melihat bahwa COVID itu sudah selesai, kita sudah menemukan vaksin, seluruh orang Indonesia sudah divaksin sehingga tidak akan terkena COVID lagi, maka kita akan bisa melakukan proses sehingga tahapannya itu tidak harus tahapan pemungutan suara tidak dilakukan pada tanggal 29 September atau bisa lebih cepat lagi. Nah, itu juga pilihannya lebih begitu. Cepat lagi. Jadi tadi itu pilihan dari Perpu itu adalah apakah nanti Perpu itu akan langsung mengatakan dilaksanakan tanggal 29 September atau dilaksanakan paling lambat tanggal 29 September atau akan diatur dalam peraturan KPU dengan kita mengacu kepada situasi dan kondisi yang memungkinkan. Nah, bagaimana nanti isi Perpunya masih akan dilanjutkan pada rapat berikutnya antara KPU, pemerintah dan juga DPR. Tapi memang kalau kita melihat bahwa
karena sudah ada kesepakatan, maka seluruh dana hibah itu akan dikembalikan kepada pemerintah daerah, dan dana tersebut akan dipergunakan untuk penanggulangan bencana COVID-19 di daerah masing-masing, maka dapat dipastikan tidak ada tahapan yang dapat dilakukan pada tahun 2020. Sehingga option A tidak mungkin, option B juga tidak mungkin, karena option B itu adalah 17 Maret 2021 dan prosesnya dimulai dari bulan November tahun 2020. Itu juga tidak 2020. mungkin. Jadi option yang tepat mungkin adalah paling lambat September 21. Ya, atau mungkin setidak-tidaknya bulan Juni atau Juli tahun 2021. Dan 21. Itu akan dibuat NPHD yang baru dengan proses yang baru. Begitu ya. Berarti praktis bahwa fase setelah ada tanggal Perpu nantinya berarti semua aktivitas kepemiluan dan kemudian kegiatan-kegiatan pemilihan nanti dikembalikan, termasuk anggaran hibah akan segera dikembalikan ke pemerintah daerah. Sedangkan dana yang sudah digunakan yang 4 tahapan tadi sudah dilakukan, artinya nanti semacam pembentukan badan ad hoc atau panwas di tingkat desa atau PPK yang sudah terbentuk ya akan digunakan kembali tahun 2021 nanti, begitu pimpinan ya? Jadi tadi itu opsinya adalah apakah dananya itu akan di-freeze, akan dibekukan atau dikembalikan. Tadi kalau dibekukan berarti kan dibekukan. Baru nanti setelah ketahuan kapan dimulai itu akan dipakai kembali. Atau opsi yang kedua adalah dana hibah tersebut dikembalikan kepada pemerintah daerah untuk dilakukan untuk dipergunakan untuk penanggulangan bencana COVID-19. Dan pilihan yang diambil oleh pemerintah, Komisi 2, Bawaslu, KPU, dan DKPP adalah kita sepakat bahwa dana itu akan dikembalikan kepada pemerintah daerah masing-masing. Jadi dana itu dikembalikan, Bang. Kalau nanti kita sepakat bahwa dia punya pilkada tahun 2021, bulan 9, ya nanti mungkin bulan 9 atau bulan 10 akan dibahas lagi NPHD untuk tahun 2021 dengan memperhitungkan tahapan yang belum selesai dan juga kebutuhan yang akan dipergunakan pada tahun 2021. Jadi akan dibuat NPHD baru. Betul. Jadi apakah nanti di fresh, tapi yang jelas akan kita kembalikan kepada pemerintah daerah, lalu kemudian nanti 2021 akan dianggarkan ulang untuk proses yang belum di tahapan yang belum dilaksanakan. Ada benar, mungkin yang mau disampaikan dengan audiens atau follower kita hari ini, Pak Fritz, terhadap proses yang terjadi dan teman-teman mungkin yang teman-teman Bawaslu atau KPU yang mendengarkan dalam forum relay hari ini. Mungkin ada yang disampaikan sebelum kita akhiri sesi hari ini. Ya baik, terima kasih Bang. Kalau tadi dalam rapat dengan Komisi 2 dan KPU, Bawaslu, DKPP, dan pemerintah bahwa tidak ada pun satu negara yang bisa menjamin kapan virus COVID-19 ini akan berakhir. Tidak ada satupun. Dari 200 negara yang sudah terjangkit, bahwa kita tidak ada pun satu negara yang bisa menjamin kapan itu akan berakhir. Dan jangan lupa bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi seluruh warga masyarakat, termasuk penyelenggara pemilu, KPU, Bawaslu, dan DKPP, baik dari tingkat nasional ataupun sampai tingkat yang terkecil sekalipun gitu loh. Baik kepada di desa ataupun juga di TPS kita, dan kita juga jangan melupakan bahwa proses pemilihan juga berhubungan dengan masyarakat, baik proses verifikasi, baik proses coklit, dan juga proses proses kampanye dan proses pemungutan suara.
kita dan selama diskusi tadi kita melihat optionnya. Apakah kita semua kampanye elektronik? Apakah kita pemungutan suara secara elektronik? Apakah kita akan melakukan proses verifikasi faktual secara elektronik? Itu pilihan-pilihan tersebut sudah kita ekspor gitu loh, bahwa pilihan-pilihan tersebut tidak bisa dilakukan dalam jangka waktu terdekat, sehingga proses memberikan perlindungan dan jaminan keselamatan dan jaminan kesehatan bagi seluruh penyelenggara dan masyarakat itu adalah pilihan yang paling utama dari semua pilihan yang harus kita lakukan. Dan di dalam rangka untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat, untuk bisa memberikan jaminan, maka kita harus memilih option tersebut. Dan option tersebut itu adalah melakukan proses penundaan. Dan memang bukan, dan juga dana yang ada itu juga kita kembalikan untuk membantu pemerintah daerah masing-masing untuk menanggulangi virus COVID-19 yang ada. Jadi saya rasa melihat bahwa ini adalah sebuah pilihan yang tidak mudah, tapi ini kita lakukan untuk memberikan perlindungan kepada kita semua, termasuk juga kepada masyarakat, sehingga pengertian kawan-kawan untuk bagaimana kita menjaga agar virus ini tidak semakin menjangkit lebih luas, untuk bisa mungkin ada proses-proses yang agak saling bergesekan, karena kita mungkin akan melakukan hal-hal yang baru yang mungkin selama ini masih kita belum bisa kita lihat. Saya rasa itu merupakan sebuah proses bagi kita semua, tapi percayalah bahwa pilihan-pilihan tersebut kami lakukan untuk agar kita masih memiliki proses pemilihan, kita melaksanakan undang-undang, kita dapat memilih pemimpin yang amanah, dan masyarakat juga selamat, dan kita semua selamat, baik penyelenggara dan juga masyarakat dalam proses ini. Dan saya rasa itu semua yang menjadi tujuan kita bersama sebagai sesama penyelenggara. Iya. Begitu, Bang. Terima kasih Pak Fritz, luar biasa diskusi hari ini kita banyak mendapatkan gambaran nyata bahwa memang kondisi objektif bahwa pemilu ini tidak pantas dan tidak manusiawi apabila dilakukan pada saat kemudian bangsa Indonesia dalam kondisi virus terjangkit ini semua secara mewabah. Maka langkah yang terbaik adalah dengan cara menunda. Dan kemudian langkah yang terbaik pula apabila anggaran kita kembalikan kepada pemerintah selaku kuasa anggaran, dan kita selaku EO-nya, effort organizer dalam proses pemilu itu. Tetapi Pak Fritz, yang menarik sekali lagi adalah tentang bagaimana kemudian kalau semua tahapan itu dengan cara elektoral, dengan cara elektronik tadi, dengan pemutakhiran data pemilih dengan cara elektronik, atau hanya sekedar menggunakan DP4-nya dari pemerintah, atau verifikasinya dengan elektronik, bahkan kampanye dan pencalonan, lalu pencoblosan dengan elektronik. Memungkinkan tidak undang-undang atau aturan memungkinkan itu semua ke depan? Apabila COVID ini, kita tidak berharap, mudah-mudahan ini cepat berlalu. Tetapi kan kita tidak ingin, kita harus punya alternatif bahwa proses regulasi pergantian pemimpin daerah juga bagian yang terpenting untuk proses pembangunan. Nah, sebaiknya bagaimana ini tentang regulasi ini? Kembali bahwa memungkinkan tidak kemudian elektronik sebagai alternatif terhadap tahapan ke depannya ini. Dengan seperti e-voting atau e-recap gitu nanti ke depannya, termasuk itu. Ya, ini Bang, kembali lagi kepada kesiapan kita gitu loh. Karena bagaimanapun misalnya e-voting dan e-recap itu kan juga berhubungan dengan masyarakat. Berhubungan dengan pengumpulan massa, misalnya untuk pelatihan, untuk uji coba, kan harus di testing dulu apakah misalnya verifikasi faktual itu bisa nggak secara elektronik. Jadi artinya kalaupun misalnya kita itu adalah opsi yang mau dilakukan, harus ada dana yang baru, harus ada undang-undang yang baru, dan juga harus ada pengumpulan massa yang baru. Dan itu sepertinya tidak bisa untuk
selama masih ada COVID-nya Lakukan. gitu loh. Selama COVID-nya itu masih Iya. ada, agak sulit kita untuk melakukan itu gitu loh. Karena misalnya kalaupun mau kita coklat dengan elektronik, kan harus ada penyelenggara pemilu yang harus dilatih. Kita mau verifikasi, kan harus ada penyelenggara pemilu yang melakukan uji coba. Termasuk misalnya kalau kita mau bikin pemungutan suara secara elektronik, kan harus ada anggarannya, kemudian juga uji coba di berbagai daerah untuk memberikan kepastian hukum. Nah, selama tidak ada kepastian untuk COVID itu ada atau tidak, agak sulit kita buat untuk bisa melakukannya, Bang. Oke. Terima kasih Pak Frit. Diskusi hari ini kurang lebih sudah 40 menit kita diskusi. Dan ini menjadikan langkah strategis dan ini memberikan edukasi kepada publik. Dan jangan jemu-jemu lah, jangan jera-jera kalau orang Banjar itu terhadap diskusi hari ini. Kita akan melakukan proses edukasi terhadap publik, terhadap ini semua. Sekali lagi, terima kasih banyak. Saya tidak akan mengkonklusi dari diskusi ini. Kita ketahui bahwa fakta nyata COVID mewabah dan fakta nyata bahwa pemilu ini melibatkan banyak masyarakat. Tidak manusiawi apabila pemilu itu tidak kita tunda. Maka langkah-langkah yang dilakukan oleh Bawaslu, KPU, DKPP maupun DPR sangat strategis kemudian untuk menunda di tahun 2021. Kami selaku penyelenggara juga sangat mendukung kebijakan dan putusan pimpinan apapun yang terjadi. Dan ini memberikan dampak positif kemudian hari sehingga kita bisa mendapatkan pemimpin yang lebih baik. Terima kasih sekali lagi Pak Fritz. Terima kasih banyak diskusinya. Sekian dan selamat malam Pak Fritz. Ya. Malam kawan-kawan. Terima kasih. Demikian malam ini kita sudah diskusi dengan Pak Fritz dan diskusi ini tidak hari ini saja dan kita akan diskusi dengan yang lainnya nantinya dan memberikan edukasi. Dari konklusi tadi jelas bahwa pemilu ini akan diundur. Kenapa ini diundur? Karena memang beberapa negara juga mengundur. Ada 20 negara yang telah mengundurkan proses pemilu. Di Inggris misalnya, yang seharusnya pada bulan Mei 2020 itu dipindah ke bulan Mei 2021. Di Austria misalnya, ada 20 negara. Termasuk di Amerika Serikat, negara yang kemudian akan melakukan pemilu di beberapa daerah. Di Ohio, Georgia, Kentucky, dan Louisiana akan melakukan proses pemilu di masing-masing daerah. Di Afrika Selatan juga ada sebenarnya yang direncanakan pada bulan Maret dan Mei, tetapi juga akan diundur sepertinya. Di Peru, di Argentina, Spanyol juga akan melakukan proses pengunduran. Di Iran juga seharusnya tanggal 7 April juga akan dipindah ke tanggal 11 September. Nah, nanti kita lihat seperti apa di Spanyol. Sri Lanka juga seperti itu. Di Swiss dan Italia, jelas bahwa Italia sangat dahsyat terhadap wabah ini. Paraguay dan nah, teman-teman yang saya hormati, bahwa bagaimana kita selaku Bawaslu pasti kita tetap melakukan proses tugas-tugas pengawasan, tugas-tugas dari pencegahan, tugas-tugas dari yang diamanahkan sebagai penyelenggara pemilu. Jadi tetap teman-teman di penyelenggara pemilu maupun masyarakat jangan lupa karena bersama rakyat kan kita coba tetap awasi pemilu. Khususnya bagaimana tentang netralitas ASN nantinya di pasal 171 itu. Jadi terima kasih banyak teman yang hari ini setia untuk kemudian bergabung di channel live Humas Bawaslu. Dan ini mudah-mudahan memberikan manfaat yang berarti dan untuk diskusi selanjutnya akan kita dengan tema yang berbeda. Sekian, terima kasih, selamat malam. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simpan.
Nyimpan kayak apa kan? Ini kakak.